Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita gunakan waktu yang ada ini untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Ini satu pujian di hadapan Tuhan. Tuhan, hanya kepadamu kami dapat selalu berharap. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, hanya kepadamu kami dapat selalu berharap hanya kepadamu Tuhan. dapat selalu berharap. Terima kasih Tuhan. Kau takkan pernah membiarkan ku bergumul sendirian di dalam kelemahanku. Dalam kelemahanku, kuasa-Mu jadi sempurna. Kau takkan pernah tinggal diam untuk memberi pertolongan. Tuhan, ku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhan, ku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Tuhan, hanya kepadamu ku dapat selalu berharap. Kau takkan pernah membiarkan ku bergumul sendirian di dalam kelemahanku. Kuasa-Mu jadi sempurna. Kau takkan pernah tinggal diam untuk memberi pertolongan. Tuhan, ku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhan, ku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Tuhan, ku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhan, ku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Tuhan, ku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhan, ku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Tuhan, ku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhan, ku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Kemenangan besar di dalam hidupku. Kemenangan besar di dalam hidupku.
Engkau berkuasa Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih. Kami berharap hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Masa-masa sulit seperti ini Tuhan Yesus, kami tetap percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dengan setiap pujian, dengan setiap sembah kami. Tidak pernah satu saat pun Tuhan kami ragukan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Pagi ini dengan segenap hati kami ingin katakan kepada-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami ingin menyembah-Mu Tuhan Yesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa suram, terima kasih. awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000,
sisiku. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Berikan pujian yang paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kami ingin memuji Engkau lebih lagi. Kami ingin menyanyikan pujian kami lebih lagi untukmu, dan kami mau menyenangkan hati Tuhan pada ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Dan setiap kita yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kita mengucap syukur buat pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Sebab Dia Allah yang heran dan besar. Amin. Naikkan pujian ini buat Tuhan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita heran, kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran, Dia heran buat kita. Allah kita heran. Mari kita bersorak-sorai buat Tuhan, sebab Dia Allah yang lagi ditinggikan. Ya sangkakala berbunyi
Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Biasa sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Ya sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Ya sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Ya sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Ya sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Haleluya. Engkau Allah diagungkan tinggi di tempat ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk ditabur oleh firman Tuhan. Siapkan segenap hati kita. Kita mau taruh hati kita di hadapan Tuhan. Mau kita mau katakan kepada Tuhan, sebab hanya Engkau Tuhan penolongku, dan Engkau Allah terlebih besar dari segalanya. Amin Tuhan Yesus. Segala kesulitan dalam hidup kami Tuhan, segala kesulitan yang mungkin dunia alami saat ini, kami semua alami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang lebih besar, dan kuasa-Mu Tuhan terlebih besar dari setiap kesulitan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sebab hanya Engkau Tuhan yang mampu menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Kau Tuhan penolongku. Terima kasih buat kesetiaan-Mu di dalam hidup kami Tuhan, yang selalu setia bersamaku. Sebab kasih-Mu yang sanggup, kasih-Mu yang sanggup
mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku. Aku terlebih besar. Amin Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu Tuhan, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Amin, amin. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sebab kami percaya Tuhan, ku percaya, amin, Kau bekerja mendatangkan kebaikan. Kami percaya Tuhan, percaya Kau bekerja, Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, amin Tuhan. Terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Terima kasih Tuhan, terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkau besar Tuhan. Kami percaya Engkau bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak pernah terlambat Engkau Tuhan.
setia, Engkau luar biasa. Tiada seperti-Mu Tuhan, tiada seperti-Mu Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Buat kasih setia Tuhan, buat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. For all that you has done. Terima kasih Tuhan. Thank you, Jesus. Kami bersyukur Tuhan. You are the Lord. Terima kasih Tuhan. Mari dengan iman kita katakan di hadapan Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Amin Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah terlambat, bahkan sedetik pun Tuhan. Engkau tidak pernah terlambat untuk menolong setiap anak-anak-Mu. Apapun yang kami alami, apapun yang jemaat-Mu alami Tuhan di masa-masa sulit ini Tuhan, Engkau tahu, Engkau ada bersama-sama dengan mereka Tuhan Yesus. Engkau ada menghibur mereka Tuhan Yesus. Dan Engkau ingin menyatakan kepada mereka Tuhan, bahwa pertolongan yang daripada-Mu, bahwa pertolongan yang daripada Tuhan akan segera menghampiri setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan Yesus untuk ditabur dengan firman-Mu. Biar setiap kami Tuhan Yesus boleh dikuatkan, boleh dihibur, boleh dibawa semakin melekat kepadamu Tuhan melalui firman yang akan Tuhan berikan pada kami pagi siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Saat ini kita akan persiapkan persembahan kita. Kami mengucap syukur buat teman-teman yang masih berjuang di masa-masa sulit ini untuk tetap bisa mengadakan ibadah. Tidak sulit, tapi kami melakukan semua ini karena kami mengasihi Tuhan. Dan pagi siang hari ini mari nyatakan kasih-Mu kepada Tuhan, memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan melalui QR Code yang sudah diberikan. Dan mari kita siapkan persembahan kita dan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau memberikan persembahan ini, kami mau menyenangkan hati Tuhan, kami berikan yang terbaik Tuhan dengan senang di hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan sementara saudara jemaat persembahkan persembahan, kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom Jemaat Basilea, kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan tetap setia menyaksikan live streaming ibadah raya. Bersama saya Sally, berikut adalah tayangan MNC. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. GBI Basilea Family Church mengadakan ibadah raya dalam bentuk live streaming atau online selama masa social distancing. Maka jemaat dimohon untuk subscribe YouTube dan follow Instagram BFC Menteng atau mendapatkan blast WhatsApp berisi link streaming
untuk dapat mengikuti dan berpartisipasi dalam ibadah online yang akan disiarkan langsung setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Selama ibadah online atau live streaming, jemaat bisa menyalurkan persembahan melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 0280 585858 atas nama GBI Basilea Menteng atau melalui QR Code yang juga sudah di-blast melalui WhatsApp gereja. Kepada seluruh jemaat, dimohon untuk memastikan bahwa nomor WhatsApp gereja di nomor 0877 8969 8926 sudah tersimpan dalam kotak handphone Anda, agar bisa mendapatkan info Basilea News dan informasi update lainnya tentang gereja. Gereja mulai memfasilitasi jemaat agar selalu terhubung dengan hambanya melalui doa dan renungan di tengah minggu setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 8 malam lewat live Instagram BFC Ignite from Home @BFC Menteng. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia telah merilis protokol kedatangan kita sampai di rumah dari bepergian, yaitu membuka sepatu di pintu masuk sebelum memasuki rumah, menyemprotkan desinfektan pada barang yang kita bawa, membuang semua benda yang tidak dibutuhkan, masuk ke rumah lalu cuci tangan dan kaki dengan menggunakan sabun, buka pakaian dan langsung tempatkan pakaian kotor ke dalam mesin cuci. Jangan menyentuh apapun dan beristirahat, melainkan mandi terlebih dahulu dengan menggunakan sabun. Setelah itu barulah kita menyapa keluarga. Sekian tayangan MNC. Ikuti terus ibadah live streaming atau online dengan follow dan subscribe akun YouTube, Instagram, dan Facebook gereja @BFC Menteng. Stay home, stay safe, and stay healthy. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Saya percaya kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Berkat Tuhan tetap ada bersama dengan kita sehingga kita boleh sama-sama menyaksikan firman Tuhan yang kita akan dengarkan sama-sama pada pagi hari ini, baik di rumah-rumah, ya, baik kita kesendiri ataupun bersama dengan keluarga. Saya percaya bahwa firman Tuhan itu akan memberkati setiap kita yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan hari ini kita akan sama-sama membahas satu topik bicara mengenai pikiran kita, di mana kita perlu memikirkan ulang pikiran-pikiran yang ada di dalam otak kita. Kalau di dalam Roma 12 ayat yang kedua berbunyi demikian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Hari-hari ini menjadi penting untuk kita memikirkan ulang apa yang ada di dalam pikiran kita, karena sesungguhnya pikiran-pikiran yang positif akan menghasilkan perasaan-perasaan yang positif. Dan perasaan yang positif akan menghasilkan perilaku yang positif. Namun jika sebaliknya yang terjadi, ketika pikiran kita, pikiran-pikiran yang buruk, maka perasaan kita menjadi buruk. Dan akhirnya perilaku kita pun cenderung akan negatif. Jadi sebenarnya jika seseorang berperilaku buruk hari-hari ini, itu muncul dari perasaannya yang keliru. Dan perasaan yang keliru itu muncul atau disebabkan oleh pikirannya yang negatif. Kita bisa cek perasaan kita hari ini seperti apa, apakah dalam keadaan baik atau kurang baik. Dan ketahuilah bahwa perasaan-perasaan itu muncul dari pikiran kita, apa yang kita pikirkan. Maka saya ingin menunjukkan satu skema bahwa apa yang sedang kita pikirkan itu sesungguhnya berasal dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam dunia ini. Baik itu positif, baik itu netral, maupun baik itu negatif. Dunia ini, keadaan peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu otomatis akan mempengaruhi pikiran kita. Kita coba menafsirkan peristiwa yang terjadi di dalam diri kita dengan senderetan pikiran-pikiran yang mengalir terus di dalam diri kita. Dan pikiran-pikiran itu akhirnya mempengaruhi yang namanya dengan perasaan. Perasaan kita diciptakan oleh pikiran kita dan bukan peristiwa. Semua pengalaman harus
melalui sebuah proses di dalam otak kita. Diberi makna secara sadar di dalam pikiran kita sebelum kita mulai merespon secara emosional kita. Jadi kita perlu hari-hari ini mewaspadai apa yang masuk ke dalam telinga kita, ya, apa yang masuk ke dalam pikiran kita, informasi-informasi yang masuk ke dalam telinga kita. Karena itu akan mempengaruhi pikiran kita. Dan informasi yang masuk itu tidak akan pernah keluar, tapi itu akan diolah oleh pikiran kita, oleh otak kita, dan direspon. Setelah itu ditafsirkan, diberi makna ulang, atau baik itu positif ataupun negatif. Jadi di dalam diri kita seperti ada dua serigala. Ada serigala baik dan serigala jahat. Ada serigala hitam dan ada serigala putih. Ya, serigala hitam itu adalah hal-hal yang jahat, pikiran yang jahat, mulut yang jahat, kelakuan yang jahat. Itu serigala hitam. Kalau serigala yang baik, serigala putih, itu adalah hal-hal yang baik, pikiran yang positif, mulut yang baik, yang membangun, kelakuan yang baik. Nah, dua hal ini terus terjadi di dalam kehidupan manusia. Seperti ada dua serigala yang terus bertempur di dalam pikiran kita. Dan kalau ditanya manakah yang menang? Serigala hitam atau serigala putih? Maka jawabannya adalah serigala mana yang sering kali atau yang banyak diberi makan. Jadi artinya adalah ketika kita masukkan hal-hal yang positif di dalam pikiran kita, maka pikiran yang positif itulah yang akan menang mengalahkan pikiran-pikiran yang negatif. Tapi kalau sebaliknya yang dikasih makan dalam pikiran kita adalah hal-hal yang negatif, maka serigala jahatlah, serigala yang hitamlah yang akan menang mengalahkan serigala yang putih atau yang baik. Jadi kita perlu memberi makan lebih banyak di dalam pikiran kita hal-hal yang baik, hal-hal yang membangun, hal-hal yang positif. Dari seorang profesor yang mengucapkan atau mengungkapkan sebuah pendapat, Michael Anderson dari Cambridge, mengatakan demikian, kemampuan kita mengendalikan pikiran kita sangat penting bagi kesehatan kita. Dia mengatakan demikian. Bahkan tidak dapat mengendalikan pikiran atau mengendalikan pikiran kita, itu bisa memunculkan beberapa gejala penyakit kejiwaan yang paling melemahkan manusia. Jadi ternyata bagaimana kita mengendalikan pikiran kita menjadi sangat-sangat penting. Karena itu akan mempengaruhi perasaan, mempengaruhi tindakan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi dalam kondisi hari-hari ini cenderung yang kita dengar, cenderung yang kita terima adalah informasi-informasi yang menakutkan, yang negatif, yang mempengaruhi mood yang akhirnya menjadi negatif. Kita perlu memiliki yang namanya filter pikiran yang baik. Jika tidak diperhatikan, sesungguhnya filter ini bisa tidak lagi berfungsi. Karena filter pikiran yang baik kalau tidak diperhatikan dengan baik-baik, maka dia bisa berhenti berfungsi. Jadi cenderungnya akan negatif dan negatif yang akan menguasai pikiran kita dan perasaan-perasaan yang buruk yang muncul. Nah, bagaimana kita memperhatikan filter pikiran yang baik di dalam otak kita, dalam kehidupan kita mengiring Tuhan, maka kita akan menemukan bahwa ternyata bagaimana kita mengolah pikiran-pikiran yang positif di dalam diri kita, mau tidak mau kita harus melakukan paling tidak 3 hal. Yang pertama, kita perlu memperbanyak ucapan syukur di dalam kehidupan kita. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Nah, ucapan syukur ini selalu akan berlawanan dengan kekhawatiran, dengan keluh kesah, dengan hal-hal yang negatif yang coba menguasai diri kita. Maka kita perlu melawan itu dengan yang disebut dengan ucapan syukur. Jadi semakin kita banyak bersyukur kepada Tuhan, maka semakin sedikit kita khawatir. Tetapi sebaliknya semakin banyak kita khawatir, kita cemas, kita memiliki hal-hal perasaan negatif, maka semakin sedikit juga kita akhirnya bersyukur kepada Tuhan. Jadi hari-hari ini jangan membesar-besarkan kekhawatiran di dalam diri kita. Kita khawatir karena tidak
ada uang yang cukup mungkin, kita khawatir karena kesehatan yang terganggu, kita khawatir dengan situasi yang terjadi hari-hari ini yang menakutkan, dan itu yang dibesar-besarkan. Sehingga ketika itu dibesar-besarkan, maka itu yang akan menguasai pikiran kita. Dan firman Tuhan mengatakan itu perlu dilawan dengan satu hal yang penting, yaitu dengan kita menggantinya dengan ucapan syukur. Lebih banyaklah bersyukur kepada Tuhan hari-hari ini atas kebaikan Tuhan. Lebih banyaklah bersyukur kepada Tuhan atas apa yang masih Tuhan berikan kepada kita hari ini, dan bukan apa yang tidak ada pada kita. Lebih banyaklah bersyukur karena kita percaya bahwa ada hal yang baik yang akan Tuhan berikan bagi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan di dalam kehidupannya. Di dalam setiap keadaan, kadang kita menemukan di baliknya ada hal yang buruk, tetapi juga ada hal yang baik. Ya, jadi dalam setiap peristiwa selalu memiliki makna, termasuk penderitaan, termasuk kesulitan yang kita alami. Tidak ada di dalam kehidupan kita yang tidak memiliki makna. Kesulitan, kesusahan, penderitaan yang kita alami pasti memiliki makna. Dan ketika kita berusaha untuk mensyukuri atas apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, maka kita bisa memaknai semua peristiwa yang terjadi itu dengan makna-makna yang positif. Jadi bersyukur itu akan menolong kita untuk tetap bahagia di dalam kehidupan kita. Bukan bahagia yang akan menolong kita untuk bersyukur. Bersyukur itu akan membuat kita bahagia dan bukan bahagia yang membuat kita bersyukur. Jadi yang pertama untuk kita menjaga pikiran kita tetap baik, memaknai semua peristiwa dengan positif, maka kita perlu memperbanyak ucapan syukur. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita perlu memperbanyak yang namanya berpikir positif. Filipi 4 ayat yang ke-8 mengatakan demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi tidak ada hal yang negatif yang menguasai pikirannya, tetapi hal-hal yang positif, yang membangun, yang adil, yang mulia, yang sedap didengar, yang manis, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itu yang dipikirkan. Nah, di dalam pikiran kita selalu bertempur antara pikiran positif dan pikiran negatif. Medan pertempuran itu ada di dalam pikiran kita. Kita mau berpikir positif, kita mau berpikir negatif, itu terjadi di dalam pikiran kita. Semakin banyak kita berpikir positif, pasti otomatis semakin sedikit kita berpikir negatif. Tapi kebalikannya juga, kalau kita berpikirnya negatif banyak, maka kita akan cenderung akhirnya sedikit untuk berpikir positif. Ya, sekarang kita belajar hari ini, marilah memiliki pikiran yang positif. Karena itu akan membuat filter pikiran yang baik itu tetap berfungsi di dalam diri kita. Sehingga ketika ada informasi-informasi yang negatif, yang kurang baik, kita bisa langsung memfilternya. Karena apa? Kita mau belajar untuk memperbanyak berpikir hal-hal yang positif. Jangan membesar-besarkan pikiran negatif tentang orang lain, tentang keluarga kita, tentang teman kita, tentang orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan juga memperbesar pikiran-pikiran negatif tentang keadaan yang terjadi di sekitar kita. Juga jangan memperbesar pikiran-pikiran negatif tentang masa depan yang kita nggak tahu. Tetapi orang sudah menduga-duga, orang sudah memperkirakan hal-hal yang negatif yang terjadi akan lebih susah, akan lebih menderita. Jangan membesar-besarkan hal itu, tetapi mari kita memperbanyak pikiran-pikiran yang positif. Lebih banyak berpikir positif tentang orang lain, tentang diri kita sendiri. Lebih banyak berpikir positif tentang situasi dan keadaan. Saya percaya pandemi COVID-19 ini pun akan berlalu. Dan kita percaya dan berdoa kepada Tuhan untuk hal itu. Lebih banyak berpikir positif tentang masa depan kita di dalam Tuhan. Maka itu akan menolong kita untuk kita memiliki hidup yang lebih berbahagia. Ilustrasi di dalam sebuah penelitian, ya ada sebuah penelitian yang dilakukan puluhan tahun, itu menunjukkan bahwa ternyata orang yang berpikir positif punya dampak, punya manfaat.
Di dalam penelitian ini ditemukan orang-orang yang berpikir positif, yang pertama dia lebih panjang umur. Ya. Dia jarang depresi, dia punya tingkat stres lebih rendah, juga lebih imun dan kebal terhadap penyakit, kondisi fisik dan mentalnya juga lebih baik, dan dia lebih mampu menghadapi stres dan menanggulangi kesulitan-kesulitan yang terjadi di dalam hidupnya. Jadi supaya kita lebih jarang depresi, lebih panjang umur, kebal terhadap virus atau penyakit yang ada di sekitar kita, kita perlu meningkatkan imun tubuh kita dengan cara berpikir positif. Roma 8 ayat 28 mengatakan demikian, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi hanya ada satu sebenarnya di dunia ini yang dapat membangun atau menghancurkan diri kita, yaitu diri kita sendiri atau pikiran kita. Peristiwa yang terjadi sesungguhnya tidak dapat menghancurkan kita kalau kita tidak mengizinkan pikiran kita menyetujuinya, dan akhirnya pikiran kita akhirnya menghancurkan diri kita sendiri. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita tidak bisa menghancurkan kita, juga tidak bisa membangun diri kita kalau pikiran kita tidak menyetujuinya. Oleh karena itu mari kita membangun pikiran-pikiran yang positif bersama dengan Tuhan dan di dalam Tuhan, maka itu akan menolong kita menghadapi kesulitan demi kesulitan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, bagaimana kita bisa mengolah pikiran kita menjadi pikiran-pikiran yang baik, maka kita perlu memperbanyak kebaikan. Nah, ini hal yang mungkin tidak mudah dilakukan hari-hari ini, tetapi kita bisa lakukan kepada orang-orang terdekat kita paling tidak. Firman Tuhan di dalam 4 ayat yang kelima mengatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Perbuatan baik ini akan selalu dihalangi dengan adanya tuntutan demi tuntutan. Semakin banyak kita berbuat baik, semakin sedikit kita menuntut. Tapi semakin banyak kita menuntut, semakin sedikit kita akan berbuat baik. Jadi mari kita belajar hari ini untuk kita lebih banyak memperbanyak kebaikan di dalam diri kita. Pada orang-orang terdekat kita, dengan keadaan sulit ini, dengan keadaan yang mungkin tidak mudah hari-hari ini, kita mau belajar untuk mengolah perasaan kita menjadi perasaan yang baik. Bagaimana mengolah akhirnya menjadi perasaan yang baik? Mari memiliki pikiran yang baik. Bagaimana supaya pikiran kita baik? Mari kita memperbanyak kebaikan. Berbuat baik akan menolong kita untuk memiliki perasaan yang baik pula. Jangan kita banyak menuntut orang lain sehingga ketika tidak tercapai malah kita semakin sakit hati. Jangan kita banyak juga menuntut pengertian orang lain sehingga kita menjadi kecewa ketika tuntutan itu tidak terwujud. Jangan juga kita memperbanyak tuntutan akan sikap orang lain kepada kita sehingga ketika itu tidak sesuai dengan kehendak kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, kita menjadi marah. Tapi kita memperbanyak kebaikan, baik kepada orang lain dalam hal yang paling sederhana hari-hari ini yang kita bisa lakukan. Ketika kita ada di kerumunan orang ataupun dimanapun kita berada, tersenyumlah kepada mereka. Tersenyumlah kepada istri dan suami Anda lebih sering. Tersenyumlah kepada anak-anak lebih sering. Maka itu akan mengubah mood kita, akan mengubah perasaan kita. Karena apa yang kita berikan adalah sesuatu yang disebut dengan kebaikan. Tersenyum adalah hal yang paling sederhana kita bisa lakukan. Itu adalah bentuk dari kebaikan yang kita bisa lakukan kepada orang lain. Dan banyak hal yang kita bisa lakukan. Lebih banyak memberi maaf dan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita hari-hari ini. Lebih banyak menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Karena sesungguhnya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-35 mengatakan, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Menerima adalah sesuatu yang menjadi
hal yang berbahagia, membuat kita bahagia. Tetapi firman Tuhan mengatakan ternyata lebih berbahagia ketika kita memberi daripada menerima. Kebaikan ada sebuah pemberian yang kita bisa lakukan kepada orang lain. Kebaikan akan mendatangkan kebahagiaan yang lebih banyak dalam hidup kita. Dan ini hal yang perlu kita praktekkan tentunya. Dan saya percaya bahwa ternyata firman Tuhan pasti ya dan amin. Ya, ketika kita memperbanyak kebaikan, kita menjadi orang-orang yang lebih berbahagia. Jadi 3 hal pagi hari ini yang kita mau sama-sama renungkan, supaya kita memikirkan ulang apa yang ada di otak kita, apa yang ada di pikiran kita hari-hari ini. Bagaimana caranya kita bisa mengidentifikasi pikiran kita. Lihat perasaanmu, lihat apa yang kau rasakan hari-hari ini. Apakah kecemasan, apakah ketakutan, apakah kekhawatiran, apakah sesuatu yang negatif yang menguasai perasaanmu, itu pasti muncul dari pikiran-pikiran yang negatif yang kita pikirkan hari-hari ini. Oleh karena itu kita perlu mengolahnya, mengubahnya menjadi pikiran-pikiran yang baik di hadapan Tuhan. Jadi ketika pikiran kita dikuasai rasa syukur, ketika pikiran kita menjadi pikiran-pikiran lebih banyak pikiran positif, ketika pikiran kita dikuasai dengan perbuatan baik, maka pastilah kita menjadi orang-orang yang paling bahagia di dunia ini. Biar firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita semua. Dan mari kita menjadi orang-orang yang diberkati dan berbahagia di dalam Tuhan dengan memiliki pikiran yang baik, pikiran yang positif, memperbanyak rasa syukur, memperbanyak berpikir positif, dan memperbanyak kebaikan yang kita bisa lakukan pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati, biar firman Tuhan akan menguatkan kita akan menaikkan pujian. Sebelum kita berdoa untuk firman Tuhan, meresponi firman Tuhan, mari kita bersyukur pagi hari ini. Karena ucapan syukur itu sesuatu yang berkuasa di dalam diri kita. Bahkan ada satu lagu pujian mengatakan ada mujizat dalam bersyukur. Di dalam bersyukur itu ada kuasa Tuhan, di mana Tuhan bersemayam di atas ucapan syukur umatnya. Dan Tuhan hadir di dalam ucapan syukur kita. Mari kita katakan, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Tolong kami Tuhan di dalam masa-masa ini untuk kami memikirkan ulang apa yang ada di dalam pikiran kami. Karena pikiran-pikiran yang kami masukkan di dalam hidup kami itu akan mempengaruhi perasaan kami. Dan akhirnya mempengaruhi tindakan kami. Biarlah Tuhan menolong kami pagi hari ini untuk kami mengucap syukur lebih banyak. Untuk kami berpikir positif lebih banyak. Amin. Untuk kami memikirkan hal-hal kebaikan lebih banyak. Sehingga hidup kami dikuasai oleh firman Tuhan. Hidup kami dikuasai oleh Roh-Mu sendiri Tuhan Yesus. Yang akan membawa kami menjadi orang-orang terus diberkati dan berbahagia di muka bumi ini. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa ku cintakan. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa ku cintakan. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cinta Kau, aku memuji-Mu Tuhan.
bersyukur. Haleluya. Aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Mari dengan segenap hatimu sekali lagi katakan pujian ini. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau baik. Amin. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta kami segenap hati kami. Haleluya. Aku memujimu, aku menyembahmu, menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan, Bapa, ku cintakan. Bapa, ku cintakan. Bapa, ku cintakan. Bapa, ku cintakan. Saya ajak kita meresponi firman Tuhan pagi hari ini. Mari dari hatimu masing-masing mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita sampai hari ini. Atas apa yang Tuhan masih berikan kepadamu, kehidupan, kesehatan, keluarga yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Bersyukur buat semuanya itu. Bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Sebab Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau Bapa kami yang baik. Engkau Bapa kami yang baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau yang menguasai hidup kami. Engkau Allah yang berdaulat dalam kehidupan ini. Roh Kudus penuhi setiap kami Tuhan. Perbaharuilah pikiran kami. Perbaharuilah apa yang kami pikirkan ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, sungguh tidak ada seorang pun yang dapat menghancurkan hidup kami, yang dapat mengalahkan hidup kami. Situasi, keadaan di sekitar kami tidak mampu menghancurkan atau mengalahkan kami. Karena kami percaya Tuhan Yesus. Hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Hidup kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan Engkau hadir selalu di dalam hidup kami. Engkau bukan Tuhan yang jauh, tetapi Engkau Tuhan yang dekat dalam hidup kami. Amin. Kuasa-Mu terlebih besar di dalam hidup kami. Kuasa-Mu lebih besar dari apapun juga. Amin. Biar pikiran-pikiran yang mempercayai akan firman Tuhan, pikiran-pikiran yang positif yang membangun, itu terus menguasai pikiran kami. Menguasai hidup kami. Sehingga kami tidak menjadi orang yang lemah, tidak menjadi orang yang putus asa, tidak menjadi orang yang murung,
tidak menjadi orang yang cemas dengan keadaan yang terjadi di sekitar kami. Tapi kami tetap menjadi orang-orang yang berbahagia bersama dengan Tuhan. Menikmati sukacita bersama dengan Tuhan. Menikmati kebahagiaan berjalan bersama dengan Tuhan. Karena ada ucapan terus syukurnya terus yang mengalir dalam hidup kami. Ada pikiran-pikiran yang baik, yang positif, yang terus menguasai pikiran kami. Dan ada kebaikan yang kami pikirkan, yang kami bisa buat orang lain. Biarlah Tuhan menolong kami. Biarlah Roh Kudus memampukan kami. Dan kami bersyukur buat firman-Mu pada kesempatan pagi hari ini. Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah yang menyaksikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Baik, kita sambut firman Tuhan dengan percaya dan kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum pulang, seperti biasa saya akan memberikan satu ayat menjadi ayat pegangan kita. Sepanjang minggu ke depan yang kita akan jalani, kita berjalan sesuai firman Tuhan dan ada kekuatan Tuhan yang melingkupi kehidupan kita. Dari Ibrani 13 ayat 15 dan 16. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban demikianlah yang berkenan kepada Allah. Rupanya ini yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita, ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Dan satu hal lagi, jangan lupa untuk kita berbuat baik kepada orang-orang lain. Karena Tuhan berkata, itu korban yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa, angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Arahkan hati kita kepada Kristus yang ada di tengah-tengah kita. Dimanapun kita berada, ingatlah kehadirannya ada bersama dengan kita. Saat ini terimalah dengan iman segala berkat dan rahmat dari Allah Bapa, anugerah dan belas kasihan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan kuasa Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang terima berkat Tuhan dan percaya, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, berjalan sesuai kehendak Tuhan. Amin. Aku memujimu, aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cintakan. Aku memujimu. Aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cintakan.